Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangan konsumen yang telah diperbaiki sendiri. Kerusakannya tadinya lagi dipakai, tiba-tiba mati. Setelah saran dari teman atau tetangga, suruh dilangsungin fuse-nya. Setelah dilangsungin kok masih tetap mati, akhirnya bawa tempat saya. Kan saya coba perbaiki ya, mudah-mudahan bisa. Kita akan buka dulu tutupnya. Terutama kita tes dulu ya menggunakan listrik. Kalau dari asnya sih lancar, speed nomor 1. Listrik kita colokkan, ternyata mati. Betul, tidak ada getaran sedikit pun. Langsung kita operasi aja, kita buka dinamonya. Kita akan kontrol dulu. Dari asas sebenarnya bagus ya, cuma kotor aja nih sedikit, yang belakang mengkilap. Kita langsung masuk meja operasi, akan buka karena kondisinya mati. Yang terutama ya, kita kontrol posisinya di sini. Untuk menentukan yang putus mana, bagian apa supaya jelas. Bisa juga putusnya di sambungan ya, antara kawat dan kabel di sini nih. Bisa juga. Akan copot satu-satu untuk melihat kondisi. Kadang ada yang keras, efek silak ya. Oh iya betul ya, ini udah dilangsungin nih. Dari segi fuse-nya udah dilangsungin. Kapasitor dan strom kapasitor. Iya betul. Ini yang perlu dipahami di sini ya. Kapasitor, strom kapasitor, kecepatan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan ini strom langsung warna biru. Jadi kita akan mengukur menggunakan tester masalahnya di mana. Strom kapasitor sama kapasitor kondisinya mati. Nah, speed nomor 3 merah hidup, nomor 2 hidup, nomor 1 mati. Dari strom kapasitor ke speed nomor 1 mati, nomor 2 hidup, nomor 3 hidup. Ini mati nih. Jadi ada yang putus betul. Kita pindahkan ya dari speed nomor 1 ke kapasitor hidup, tapi ke strom kapasitor mati. Ini ada yang putus ini karena mungkin efek dibuka ya. Kita akan ngontrol dulu posisinya di antara sambungan kawat dan kabel. Jadi kita akan kontrol dulu bagian 2 kawat ini, ternyata masih utuh, tidak yang putus. Berarti jalurnya nih jalur tengah. Tekan perhatikan satu persatu
Nah ini kelihatan udah. Nah ini ada yang nongolin, kelihatan putus, betul kelihatan ya. Nah ini putusnya ini sangat jelas sekali di jalur kawat yang ketiga ya. Berarti udah ketemu pasangannya. Mana ini pasangannya nih? Oh di sini nih pasangannya nih, nyelip di antara 3 kawat ini. Nah ini udah ketemu, alhamdulillah. Ini putusnya nih, termasuknya masih bisa dipelintir, bisa disambung ya. Udah ketemu, alhamdulillah nih. Jalurnya yang putus jalur speed nomor 1. Jadi kebanyakan gitu dibuka tergores yang kita tidak tahu atau tidak sadar. Karena ini kawatnya sangat kecil, jadi kebanyakan ya senggol sedikit udah mati. Ini buat pengalaman buat kita semua ya, jadi harus hati-hati. Setelah kita gabungin, kita akan tes menggunakan tester, kira-kira hidup atau masih mati. Kalau masih mati ya kita cari lagi yang putusnya. Hidup ya, yang tadi yang mati ini. Nah ini udah hidup ini. Tes semua hidup, alhamdulillah. Kita akan tes masalah ini ya, di sikringnya ini, fuse-nya nih yang telah dilangsungin, ini hidup atau mati. Oh iya betul mati, nggak hidup. Berarti yang punya langsungin betul ya, tidak salah. Tapi mengakibatkan putus yang lain, itu yang bermasalah. Jadi menyelesaikan masalah tapi menjadi masalah juga. Masalah satu selesai, masalah yang lain datang. Nah ini harus hati-hati, bukanya hati-hati, nyopotinya hati-hati. Ada kalau nggak biasa sih seperti itu ya. Kalau udah biasa sih enggak lah, tahu sensitif sekali masalahnya nih. Jadi saya fuse langsungin, gelintir kembali, kita rapikan, lalu diikat. Karena yang punya nungguin nih. Ditanya katanya di foto, Bang kipasnya di foto. Saya jawab bukan di foto, ini direkam, nanti masuk YouTube. Alhamdulillah udah selesai, udah rapi, lalu kita pasang kembali. Terutama di sini ya, kita harus rapikan dulu yang mengakibatkan matinya fuse di sini nih. Kotor, kering, ini harus dibersihkan supaya bersih, mengkilap. Lalu kita tetesin oli supaya basah. Udah basah, lancar, normal kembali, putarannya kencang lagi. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi cuman nyambung fuse aja, selanjutnya kita biarkan yang lain. Jadi permasalahan di sini, kenapa fuse bisa mati? Itu penyebabnya apa? Kita harus tahu masalahnya, penyebabnya. Kalau tidak tahu ya kita sambungin fuse atau kita ganti fuse, mati lagi juga percuma. Otomatis kategorinya ya fuse mati karena dinamo panas.
Nah, penyebabnya dinamo panas apa? Mungkin bisa juga dari muternya sudah pelan, kebanyakan ya, bosing udah kering. Biasanya karena pemakaian nonstop, tidak pernah dirawat atau tidak pernah ditetesin oli. Itu terutama permasalahan seperti itu harus diselesaikan, ditemukan mengapa dinamo ini menjadi panas. Yang terutama tetes menggunakan listrik, speed nomor 1, kita colokan. Alhamdulillah berputar. Tengokannya nengok nggak nih? Wah, nengok betul, karena udah diikat kawat kelihatannya ya. Kalau kita akan merakitnya, bius diganti, dipasang baru lebih bagus untuk mengamankan dinamo supaya terhindar dari kebakar. Betul. Apabila tidak digunakan bius, kita harus rajin merawatnya, terutama ya berikan oli supaya lancar ya pemutarannya. Itu sangat penting sekali. Jadi mencari yang putus itu sebenarnya gampang-gampang susah ya, karena tanda-tanda putusnya terkadang kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau posisinya putusnya di mana itu kita udah tahu. Karena patokannya seperti ini ya buat pemula. Putus itu ada di bagian apa? Strom, kapasitor, atau speed. Nah, kalau putusnya di speed, kita mencari yang 3 kawat di luar atau di dalam. Ada yang di luar dan ada di dalam. Terus kalau putusnya strom kapasitor, otomatis ada di 1 kawat. Nah, itu kuncinya di situ. Di luar atau di dalam, kita harus perhatikan kawat yang nyebrang. Ini udah selesai. Alhamdulillah, telah berputar normal kembali. Mainkan speed, berputar lebih kencang anginnya. Memang Cosmos model lama termasuk kategorinya bagus ya, menurut saya. Anginnya lebih kencang. Alhamdulillah telah selesai. Yang punya telah menunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.